Nah, ini yang kami lihat dan kemudian menjadi tawaran-tawaran jadi cawapres di mana atau di mana. Nah, ini kan kemudian menjadi suatu hal yang dalam dinamika politik hal yang penting nih. Yang jadi masalah kan satu, Bang. Yang jadi masalah di politik, kalau nama kita nggak pernah diperbincangkan gitu. Nama kita tidak pernah digosipkan bicara mengenai akan hengkang atau enggak. Saat ini kami fokus dengan teman-teman Nasdem dan PKS dan tidak ada satu hal pun yang saat ini membuat retak atau misalnya akan pergi, nggak ada. Artinya yang kami potensi solid di situ. Yang potensial pergi itu PKS ya artinya. Kalau kita bicara kotel efek ya, PKS dapat, alhamdulillah kami senang. Karena kotel efek itu ya harusnya didapatkan oleh partai yang koalisi, jangan yang lain. Nah, makanya juga semakin menguatkan Bang Refli. Berarti cawapresnya harus Mas Ahaye kalau gitu. Kalau saya beberapa kali mendampingin beliau ya, Mas Ahaye dan Mas Anies bertemu, kayak dua pendekar tingkat tinggi sedang jajal pukulan. Jadi saling beradu, berdiskusi pemahaman, pandangan, ya kan, berbagai bidang. Kalau berbicara dengan beliau berdua luas, penuh dengan data, penuh dengan pengalaman. Jadi kalau yang lain nggak luas ya? Saya nggak menyampaikan seperti itu, tapi pengalaman berdua Anies dan Ahaye ini dan menarik banget. Jadi kita menyimak pun banyak mana yang mau dicatat nih gitu ya kan? Ya kayak kalau Bang Refli lah, diskusi jadi hidup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi kalau yang belum pernah datang ke sini kaget tiba-tiba saya gebrak meja ya. Jadi juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi kalau Remaja Putri yang ingat ada artis namanya Indra Bruggman, nah inilah kira-kira reinkarnasi. Cuma ini Indra Bruggman in politik ya, luar biasa ya. Jadi bro, makasih udah datang ya. Ya, makasih Bang juga sudah diundang ini luar biasa. Satu kehormatan luar biasa ya. Saya kelihatan tuanya di depan. Kelihatan matang Bang. Kelihatan matang dan dewasa. Coba lihat ya Herzaki ya, putih bersih, waduh Allahu Akbar ya. Pasti banyak cewek-cewek ya. Ya saingannya paling cuma Ahaye doang. Itu jauh Bang, itu di atas. Jauh di atas ya. Jauh di atas Bang. Jadi jangan salah saudara sekalian, beliau ini adalah satu SMA dengan Ahaye. Sekolah SMA Taruna Nusantara ya. Cuma bedanya kalau Ahaye itu ibaratnya siswa terbaik ya kan. Kalau beliau ini terbaik pelajaran gitu ya. Iya ya kan? Akademis. Terbaik akademis. Tapi kalau Ahaye itu ke mana? Ke militer, Akmil. Beliau ini ke hubungan internasional UI, ya kan? Dan sekarang S2, sekarang sedang S3. S2 selesai, sekarang sedang S3 di Unair ya. Universitas Air Langga. Air Langga, Bang. Aduh. Bro, ready ya? Iya, Bang. Saya mulai dengan yang menurut saya menarik. Itu diungkapkan oleh seorang aktivis PDIP. Ya, aktivis PDIP, walaupun bukan inner circle ya, tetapi orang yang sudah outsider. Kalau outsider kan biasanya ngomongnya sembarangan ya kan. Dia bicara tentang skenario dua pasangan calon. Pasangan calon dari KIB kok bisa didukung oleh oligarki ya kan. Sementara kita ini ketua-ketua umum partai yang capek-capek membangun partai kok nggak bisa menjadi presiden. Maka dalam skenario itu calonnya adalah Prabowo Subianto berhadapan dengan Erlangga Hartarto. Nah, kira-kira begitu ya. Kita dramatisir ya kan. Nah, dalam skenario itu yang terlibat Partai Demokrat dan tentu saja PDIP. Caranya adalah Prabowo sedang menunggu konfirmasi dari Puan Maharani ya untuk menjadi his vice president, ya kan? Erlangga Hartarto menunggu Ahaye mau jadi wakil presidennya. Maka kalau misalnya Erlangga Ahaye berhadapan dengan Prabowo Puan, Ganjar hilang karena tidak ada lagi yang mengendorse dia.
either PDIP atau KIB. Anies hilang juga karena tidak cukup kursi. Demokrat lari. Silakan mempertanggungjawabkan isu ini, bro. Langsung berat pertanyaan ini di awal ya. Nanti ringan-ringannya pas tengah aja. ini Bang, bukan isu berat. Bukan isu berat. Bukan isu berat. Ini biasa saja sebenarnya. Karena silakan. namanya kalau kita lihat, kalau orang punya keinginan sah-sah saja, gitu. Atau misalnya punya bayangan sendiri, silakan. Namanya politik itu kan juga imajinasi perlu luas, ya kan? Tidak bisa terkungkung juga dalam kotak. Tapi satu hal yang bisa kami konfirmasi, saat ini Demokrat tetap setia, tetap mesra, tetap lengket dan lebih dekat dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Jadi kami punya komitmen kuat bertiga ini untuk mengusung yang namanya koalisi perubahan. Memang sampai dengan saat ini kita belum masuk ke deklarasi karena masih banyak hal yang kita diskusikan, yang kita ingin coba sepakati gitu. Karena bagaimanapun bagi kami menyusun atau membangun koalisi ini bukan sekedar ayo kita koalisi, deklarasi, habis itu baru bingung. Visi misinya apa, program kerjanya apa, siapa calon pemimpinnya, bagaimana kriteria capres cawapresnya, lalu bagaimana memenangkan pertarungan ini, lalu malah sibuk ujung-ujungnya buat isu sana sini. Enggak, kalau kami fokus bagaimana kita bicara mengenai platform pemerintahan ke depan. Seperti apa perubahan dan perbaikan yang akan kami bawa dan tawarkan kepada rakyat Indonesia. Lalu bagaimana sosok pemimpin capres dan cawapres yang bisa mengawal ini gitu. Lalu seperti apa desain pemerintahannya, lalu seperti apa strategi pemenangannya. Nah, inilah hal-hal yang sedang didiskusikan bersama di dalam. Jadi kalau tadi ada skenario tadi nggak apa-apa Bang, itu namanya politik. Ada bumbu ya kan, ada bumbu, ada imajinasi, silakan saja. Namanya orang kan seneng gitu ya. Dan kami makasih juga itu bahwa Demokrat dan Mas AHY itu diperhitungkan di situ. Kok kami saja melihatnya begitu. Bagaimanapun ini menunjukkan bagaimana Mas AHY selama 2,5 tahun ini berhasil membangun Partai Demokrat. Dan kita kan tahu ya, terakhir survei Kompas bisa 14%. Ini bukan fenomena, tapi emang kerja keras dari awal yang terus naik secara konsisten. Kalau fenomena kan up and down ya. Nah, inilah sebagai bentuk awal bagaimana kepemimpinan AHY selaku ketua umum berhasil nih diterima oleh publik. Nah, ini yang kami lihat dan kemudian menjadi tawaran-tawaran jadi cawapres di mana atau di mana. Nah, ini kan kemudian menjadi suatu hal yang dalam dinamika politik hal yang penting nih. Yang jadi masalah kan satu Bang. Yang jadi masalah di politik, kalau nama kita nggak pernah diperbincangkan gitu, nama kita tidak pernah digosipkan, ini ngeri. Jadi itu totally incorrect ya. Totally incorrect. Nah, itu yang paling penting loh. Jadi totally incorrect. Walaupun kita cek dengan hasil pollingnya Sobat RH sekalian. Boleh dong, masa kita nggak boleh polling kan? Boleh. Karena polling Sobat RH sekalian itu nggak diikuti 1.200. Memang survei orang kan mengklaim bahwa ini nasional dengan margin of error 2,8 ya, tingkat kepercayaan 95%. Tapi ini kita polling aja lah ya. Saya mengadakan polling ya, Bung Herzaki. Apakah Anda yakin koalisi Nasdem, PKS, Demokrat solid dukung Anies Baswedan? Karena Anda tadi tidak mention Anies loh. Anda tadi mention presiden dan wakil presiden, enggak nama loh. Iya. Itu biasanya kan belum masuk, biar masuk pembahasan. Biar ditanya dong. Karena kan biasanya ini kan podcast. Sangat mungkin bahwa triangle itu tidak mencalonkan Anies. Ada possibility seperti itu. Kalau sampai dengan saat ini, yang kita tahu malah satu-satunya capres yang sudah resmi diusung, itu adalah Mas Anies Baswedan yang diusung oleh teman-teman Nasdem. Iya, Nasdem kan baru. Tapi ketika kita bicara, ini kan ada 3. Ketika koalisi perubahan itu nggak akan berubah lagi, pasti Anies. Ya, saat ini Nasdem yang sudah punya capres. Demokrat dan PKS malah belum memutuskan secara resmi. Artinya memang koalisi perubahan pun belum tentu Anies juga kan? Ya, kalau kita lihat sampai dengan saat ini, anginnya sih ke Mas Anies lah. Karena baru angin. Karena kita bicara mengenai kalau perubahan, paling penting ya kriteria menurut kami misalnya Demokrat yang juga disepakati oleh teman-teman lain, sosok yang merepresentasikan perubahan. Nggak banyak stok itu, ada Mas Anies. Kalau dari kami ada Mas AHY ketua umum. Jadi stok ini memang terbatas gitu. Sehingga pada saat bicara mengenai capres cawapres, ya itulah yang kemudian mengemuka. Nah, contohnya misalnya kalau kita bicara mengenai Mas Anies. Kemarin waktu di Bali Mas Anies ketemu nih dengan teman-teman pengurus Demokrat, Nasdem dan PKS. Petinggi di Bali ya. Petinggi di Bali. Lalu kemudian geser ke Jateng, Jawa Tengah kemarin di Senin. Ketemu juga. Nah, hari ini juga geser ke provinsi lain. Nah, ini kan bagian dari upaya bagaimana mensosialisasikan. Kalau hari ini kan ketemunya sama P3. Oh enggak, ada juga. Senior P3. Ada juga teman-teman ini rencana di Jogja, tapi karena saya belum dapat foto, belum dapat informasi lebih lanjut, ya belum
belum bisa. Makanya kalau saya kasih foto update. kasih dong Refli Harun gitu ya. Oh iya. Soalnya ini tim-timnya Anies tuh suka ngasih video dia. Oh keren juga. Ganjar ngasih video, Prabowo ngasih video nggak ada masalah ya, kita tampilkan kan, fair kita ya. Oke, walaupun punya preferensi tapi bukan berarti kita tidak mau menyiarkan yang lain. Nah ini ya Bung Herzaki ya. Nah, surveinya gimana tuh? Penasaran nih. Polling ya. Pollingnya. Jadi pollingnya adalah apakah Anda yakin koalisi Nasdem, PKS, Demokrat solid dukung Anies Baswedan? Itu pertanyaannya. Dan yang votes itu 62.000. Wow. Oh iya. Dalam sehari atau 2 hari? Enggak, itu udah beberapa hari lalu. Tapi biasanya cuma berapa jam aja udah mati pollingnya karena kan ketimpa yang lain. Lagi ya ganti. Nih, saya ini kan pertanggungjawaban tuh. Oh yakin kan? Tapi kan 62.000 benar kan? 82% tuh kan? Ya, yakin 82%, tidak yakin 12%, ragu-ragu 6%. That's okay, good ya kan? Berarti mayoritas yakin bahwa akan solid. Cuma ada survei lain yang sebelumnya saya launching ya, saya keluarkan ini. Nah ini, tapi memang yang ini lebih sedikit ya. Andai AHY tidak dipasangkan dengan Anies di koalisi perubahan, sekaligus Anda nanti silakan klarifikasi. Lalu KIB mengajukan tawaran untuk menjadi cawapres Ganjar, katanya Ganjar itu putra mahkota, ya kan? Cukongnya banyak, kira-kira begitu. Didukung oleh Jokowi. Oke, apakah Demokrat dan AHY akan hengkang dari koalisi perubahan? Yang vote itu 22.000, ya kan? Nah, coba Anda bacakan. Hengkang berapa persen? Oh, Tuh. Gede juga ya. Hah? 64%. Oh, berarti ini karena saya belum datang ke Clarence Channel. Jadi kalau saya udah datang ke sini, kita bisa jelaskan. Kan gitu. Jadi yang hengkang itu percaya akan hengkang tuh 64%. Tetap di koalisi perubahan cuma 36%. Memang ya tidak jomplang seperti tadi, tapi ya tetap lebih mayoritas yang hengkang. Silakan Anda mempertanggungjawabkan janji-janji surga ini. Enak loh, Ganjar AHY itu peluang menangnya juga besar dibandingkan Anies Hovifa misalnya, atau Anies Aher misalnya, atau Anies Gatot misalnya kan. AHY cuman jadi pendorong dari pasangan saja. Oke, silakan bertanggungjawabkan. Ini sedap juga nih ya. Kalau kami saat ini sesuai dengan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY, kita fokus dan tetap solid ini dengan teman-teman Nasdem, dengan teman-teman PKS gitu, bertiga mengusung koalisi perubahan, dan kami saat ini memang masuk dalam konteks mendiskusikan mengenai kriteria. Jadi fokusnya di kriteria dulu gitu. Nah, kriteria apa? Kriteria capres dan cawapres. Dan ingat kriteria pertama ini kita. Jadi capres pun masih ada kriterianya. Iya dong, harus ada kriteria. Nah, jadi belum final dong Anies. Dan Mas Anies ini memenuhi kriteria itu. Oh, jadi final sudah. Final atau enggak? Ya kalau saya bilang final, saya mendahului majelis tinggi partai. Oke, good ya. Iya kan. Jadi one thing for sure bahwa Demokrat belum memutuskan siapa menjadi calon presiden karena belum ada keputusan dari majelis tinggi partai. Ya. Nah itu one thing for sure. Ya. Kemudian PKS belum ada keputusan dari majelis suro. Ya, setahu kami begitu. Itu satu hal gitu ya, bisa kami sampaikan terkait dengan kriteria gitu. Nah, terkait dengan kriteria ini yang paling penting adalah mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Jadi kami fokusnya adalah bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden yang merupakan representasi dari perubahan dan perbaikan. Ya kalau kami mendadak tadi bicara mengenai Pak Erlangga, atau bicara dengan Mas Ganjar. Nah, apakah itu adalah perubahan dan perbaikan kan gitu. Nah, tetapi lagi pula kami tidak ingin berandai-andai. Saat ini tipikal kami, tipikal Mas AHY dan teman-teman Demokrat adalah bagaimana kita fokus dengan apa yang sedang kita jalani. Proses saat ini dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Kita sedang membahas secara detail. Semua hal kita menghitung, mengkalkulasi, karena yang mau kita lawan ini status quo, Bang Refli. Status quo ini kan punya semua instrumen untuk menang, ya kan, dari positif negatif ya gitu. Bukannya Demokrat juga begitu tahun 2009. Oh, beda kan? Beda dong, ya kan? Terus sehingga kami ya mesti benar-benar mengkalkulasi secara mendalam dan secara komprehensif, karena beda sedikit penghitungan bisa kalah kita kan gitu. Sedangkan kita inginnya menang agar perubahan dan perbaikan itu benar-benar bisa kita wujudkan. Nah, ini yang menjadi concern utama kami gitu. Nah, jadi kalau tadi bicara mengenai akan hengkang atau enggak. Saat ini kami fokus dengan teman-teman Nasdem dan PKS, dan tidak ada satu hal pun yang saat ini membuat retak atau misalnya akan pergi, enggak ada. Artinya
yang kami potensi makin solid di situ. yang potensial pergi itu PKS ya artinya. Oke. Kalau ke partai lain kami tidak bisa Nggak bicara. bisa, ya. Oke, Kami nanti kan bukan jubirnya partai lain. Oke, nanti kita akan Ya kan? klarifikasi dengan Ahmad Saiku Nah, ya. sampai dengan saat ini intinya Demokrat, Mas Ahaye sebagai ketua umum yang juga penanggung jawab urusan koalisi ya, Iya. yang akan dipertanggungjawabkan nanti kepada majelis tinggi partai, itu fokus dengan Oke. rencana koalisi perubahan ini yang kita Oke. tahu sudah bertiga. Dan Oke. mungkin kalau ada teman-teman partai lain mau gabung, ayo monggo. Jadi Oke. kalau tadi menjadi dua ini ya, paslon Dua bertarung poros ya, dua paslon. poros. Ya bisa jadi salah satunya porosnya adalah koalisi perubahan. Karena bagaimanapun koalisi perubahan di mana-mana pasti akan melawan status quo dan kami adalah perubahan Tapi itu. bro, kalau cuman head to head itu apakah yakin ya? Karena saya pribadi agak khawatirkan mengenai netralitas ya. Ya. Karena kalau head to head itu mudah sekali itu kira-kira ya mereka yasanya kira-kira gitulah ya. Kalau kami melihatnya juga memang makin Iya. banyak koalisi makin bagus. Oke. Kenapa? Berarti ini benar-benar bisa memberikan ruang yang luas bagi para putra-putri terbaik Oke. bangsa. Oke. Jadi misalnya Pak Prabowo, katakanlah mau berduet dengan siapa? Ya. Pak Muhaimin kah? Atau Ya. misalnya Hovifah, silakan aja gitu. Oke. Kemudian katakanlah dari PDIP nggak tahu Mas Ganjar, nggak tahu Mbak Puan gitu Ya. kan. Kemudian katakanlah KIB. Golkar nih. Ya, KIB. nih siapa nih? Oke. Apakah Pak Erlangga misalnya? Ya kan dengan Erick Thohir. Ya. Bang Zul gitu. Iya. Tahu siapa ini nama-nama yang muncul? Ridwan Oke. Kamil misalnya. Oke. Silakan. Nah, kami Anies dan AHY misalnya. Ya kan? Ini kan dari versi kami kan gitu. Ya kan? dan Anies sama AHY. Aher nggak boleh. Ya boleh aja. Oh, boleh aja. Kan kalau teman-teman PKS bilang Anies HR silakan. Oke, Namanya ya. kok kami kan saling mendukung ya kan. Oke. Ada calon bagus kita munculkan. Nah, Oke. nanti tinggal kita tes nanti mana yang terbaik. Nah, Oke. sehingga bahkan kalau ada 4 koalisi ini atau katakanlah menjadi 3, ini baik gitu loh untuk republik, untuk demokrasi. Jadi rakyat kita ini bisa punya banyak pilihan mana nih the best. Yang menjadi khawatir kalau kita hanya memilih yang tersisa. Oke. Nah, dipaksakan memilih yang tersisa, ya mau gimana lagi, nggak ada calon terbaik. Apalagi yang tersisanya itu Prabowo sama Erlangga doang yang tadi kan tadi. Itu Bang Refli yang bilang, bukan saya. Jadi oke ya. Kita mendapatkan Saya lupa loh ini YouTube ya. Ternyata ini Oh ya YouTube ya. ada videonya ya. Ada dan, videonya. dan jadi satu ya, tidak akan pergi ke tempat lain, Ya. tidak akan ke lain hati. Ya. Itu one thing for sure. Saat ini kami fokus dengan ya. koalisi perubahan. Kalau begitu berarti tinggal bergantung pada PKS, ya kan? Ya kan nanti PKS kita tanya juga. Sehingga jalan-jalannya Anies itu ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya kan? Dia merasa kata anak Maimun Zubair kemarin, wah selamat datang Pak Presiden kan begitu kan? Iya. Dikasih macam-macam itu untuk zikir dan lain sebagainya. Nggak ada gunanya juga kan? Nah oke. Tapi itu menarik loh yang kemarin Al-Habsyi itu ya. Ya. Katanya satu-satunya tokoh yang pernah dikasih kesempatan bicara di pengajiannya Al-Habsyi kemarin itu. Yang Ya dikenal. Ali Habib Ali Habib Al-Habsyi Ali. ya. Itu menarik tuh. Maksud saya mungkin Bang Refli bisa mengkajinya dari segi budaya gitu. Mengapa kok tahu Mas Anies Kan itu saya sudah bikin video bahwa satu kelebihan Anies itu adalah dia bisa bicara di komunitas agama mayoritas. makanya butuh calon wapres yang kuat di nasionalis kayak Mas AHY gitu mungkin. Mungkin gitu ya. Ya, iyalah, Bang Refli ya? iya aja kita apa susahnya iya kan? Ya kan? Nah, jadi keren Anies pidato di acara Haul Habib Ali di Solo ya. Ini kelebihan Anies dalam komunitas keagamaan. Jadi kita nih, bro, kadang-kadang ya ada kartu matinya kan? Iya, iya. Wah, kita bisa bicara wah gini-gini. Tapi begitu kita ngomong di depan Habaib, di depan ulama, mulai mengker kita kan. Begitu assalamualaikumnya udah bilang assalamualaikum. Kan orang udah ada doa-doanya. Iya. Nah, Anies kelebihannya di sana. Tapi Anies juga punya kelebihan karena dia juga diasuh keluarga Katolik. Iya. Ketika di Amerika Serikat Iya, benar. ditempatkan di situ. Jadi dia punya kelebihan. Ya udahlah, kita ini kan bukan forum untuk kampanye Anies. Tapi kampanye calon presidennya Partai Demokrat, which is Anies juga. Menurut Bang Refli ya, bukan menurut saya ya. Oke. Kalau saya belum boleh menyampaikan itu. Ya, belum boleh karena belum ada putusan majelis Benar, tinggi ya. Oke, bro. Jadi rasanya imajinasi seperti itu nggak ada lah ya. Kan Anda tadi kan mengatakan belum ada putusan majelis tinggi dong. Iya, Tapi benar. paling tidak komitmennya kita harus pegang karena politisi itu kalau nggak bisa dipegang lagi apa Iya. hebatnya kan begitu. kata-katanya ya. Iya. Oke, berikutnya adalah
Ada juga beredar di saya, ada beredar portofolio kementerian. Wah, menteri ini. Yang saya ingat sekretaris negara, Mensesnek, Nasdem harus ya kan? Macam-macam dan lain sebagainya. Saya bilang gimana? Di satu sisi Surya Paloh bicara zakon kabinet, kan begitu dia bilang. Zakon kabinet ahli, tapi belum apa-apa. 3 partai ini sudah bagi portofolio. Itu benar nggak bro itu bro? Belum ada itu. Saya malah baru dengar ini ada bagi-bagi saya nyampe ke saya. Mungkin boleh dikirim tuh ke saya biar saya nanti saya akan kirimkan. Karena tadi saya lupa di mana posisinya barang itu kan, tapi pernah. Ya karena kalau di kami ya bagaimanapun kita butuh nih tim yang bisa mengawal perubahan ini gitu dalam konteks tadi presiden, wakil presiden, bukan hanya di kabinet ya, tetapi juga di parlemen. Nah inilah juga menjadi keinginan bersama dari 3 partai ini. Kita menang pilpres, kita menang pileg gitu, sehingga 3 partai ini punya suara yang cukup signifikan, bisa membantu memastikan bagaimana program-program perubahan itu bisa berjalan gitu. Kita kan nggak mau juga dong nanti di tengah-tengah presiden udah kita, tapi karena di parlemen kita lemah, jadi sulit nih untuk mengusung perubahan tadi gitu. Nanti ditagih kita janjinya sama rakyat yang banyak berharap perubahan. Bukannya udah biasa kalau politisi itu ingkar sama rakyat? Enggak, Demokrat enggak lah ya. Kalau Mas Ahaye enggak, kita lihat di rekamnya Demokrat. Bro belum pernah jadi anggota DPR kan? Belum. Nah itulah masalahnya, jadi anggota DPR dulu baru terasa. Ya kita generasi baru Bang. Nah, kalau kita tidak memulai suatu hal yang positif, tentunya kan sangat disayangkan. Memang namanya belum tentu juga yang sebelum-sebelum ini selalu ingkar Bang. Nah, bisa dicek loh, kami ini banyak loh anggota dewa, misalnya terakhir ini ya kita lihat 2019 sampai dengan sekarang, yang janjinya apa, ke lapangan tuh juga melakukan sesuatu. Misalnya banyak nih yang di Kalimantan Timur, misalnya ada Bang Irwan Veko, anggota DPR kami itu bangun jalan luar biasa loh Bang. Benar program Komisi 5 dibawa sama beliau ke lapangan gitu, dan itu nyata. Sehingga di survei terakhir yang kami dapat dari teman-teman Kompas itu, Kalimantan itu naiknya secara signifikan dalam 6 bulan terakhir ini gitu. Sama ini kan kontributor Demokrat ini kan besarnya kan di Sumatera, di Jawa gitu. Yang utama di sini sama di Sulawesi. Itu Litbang Kompas ini kan baru-baru ini ya. Iya benar. Nomor 1 tetap PDIP, Gerindra. Itu 14% ya Demokrat. 14%. Tumben ya Demokrat bisa 14%. ini pola Bang. Ini peningkatan sebelumnya. Nomor berapa 14%? Nomor 3. Oh nomor 3 ya. Jadi sejak awal tahun ini kita sudah nomor 3 Bang, dengan 10,7%. Lalu naik di Juni 11,6. Dan semakin tipis dengan percaya dengan surveinya ya. Kalau kami sementara ini kami lihat ya, di saat dulu survei kami 3 atau 4%, ya kami juga membedah survei ini gitu loh Bang. Jadi konsisten nih survei yang sama, terus kami lakukan. Memang kami juga bedah survei-survei lain, ya kan. Tetapi salah satu yang kami pegang saat ini diantaranya adalah Litbang Kompas. Kenapa? Karena bisa diskusi dengan teman-teman Litbang Kompas itu secara mendalam, detail bisa dibuka datanya, kita bisa cermati. Nah ini kan dan dananya dari mereka sendiri. Benar. Kan? Nah ini saya nggak mau membahas itulah untuk di tempat yang lain ya. Tetapi kalau Litbang Kompas, mereka belum menerima sampai dengan saat ini pekerjaan-pekerjaan survei dari pihak lain gitu. Jadi mereka mau buat survei ya mereka buat. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi nah inilah yang kita coba bahas itu. Tentu hasil survei lain juga kami cermati, kami pelajari juga. Karena bagaimanapun kan ya macam-macam nih. Hasil survei kita perlu lihat juga masukan-masukan. Ini kan lebih kepada potret sementara kan. Bukan judgement, bukan penilaian, tetapi potret sementara yang perlu kita pelajari. Gitu. Luar biasa ya. Saya kotak-katik di mana itu barang tadi. Yang mana nih? Yang kabinet ya? Yang kabinet. Tapi Bang ini loh, versi saya ya, versi kami nih. Bagus juga sebenarnya kalau ke depan memang bahkan pada saat deklarasi mungkin saja sudah mulai ada timnya yang ditawarkan. Tim ekonomi seperti apa, tim polhukam seperti apa. Ya, tapi masalahnya yang terjadi adalah semua di-capture oleh partai politik gitu. Jadi seolah-olah bagi kursi di antara mereka aja. Karena bagaimanapun lalu apa bedanya dengan kabinet sekarang? Katanya mau change ya, mau perubahan. Sekarang juga begitu kan, capture by political parties ya kan. Ini kalau kita lihat Bang, kalau di frame perubahan yang nomor satu itu adalah bagaimana pembangunan ke depan lebih berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai center. Jadi bukan rakyat untuk pembangunan. Nah, jadi gini nih Bang, janganlah rakyat kemudian diminta berhemat, mengencang ikat pinggang. Ya kan? Tapi pemerintahnya kemudian malah anggarannya baik untuk hal-hal yang sebenarnya tidak krusial gitu. Nanti masuk lain nih temanya nanti lain. Nanti nggak boleh. Nanti tato senat insertnya jadi redup Bang. Masih aman ya? Masih aman. Masih aman. Jadi sobat era sekalian ya, coba kita sebagai pemanasan, coba kita kulik-kulik lagi polling ya. Karena ada beberapa polling yang
tidak menguntungkan Partai Demokrat. Oh gitu. Yaitu, contoh ya, baru pagi ini pollingnya 22.000 yang voting. Apakah Anda percaya Istana akan menyingkirkan Anies dan Ganjar dalam perhelatan Pilpres 2024 yang tadi ya, ada yang beginning tadi. 22.000 votingnya, percaya Anies dan Ganjar disingkirkan 12%. Percaya Anies disingkirkan 73%. Percaya Ganjar disingkirkan 3%, tidak percaya 9%, ragu-ragu 3%. Jadi mereka susah bro ini. Kan Istana, Bang. Oh Istana ya. Istana. Ini kan makanya ada ini lagu juga saya. Demokrat ini. Yang calon Istana nanti. Ya, ada lagu 2024. Istana jadi pusat transaksi ya. Ada lagu saya itu Demokrat reformasi dikhianati. Ya, insya Allah nanti 2024 reformasi kembali kepada ibu kandung Pertiwi. Tapi ada satu hal yang tidak mengenakan Partai Demokrat. Ternyata ketika dicalonkan Anies, yang paling banyak dipilih itu malah PKS, bro. Jadi saya pernah bikin itu siap partai mana yang akan Anda pilih. Ternyata PKS mayoritas. Jadi kalau tidak salah Nasdem kira-kira 14,5%, 14 sama 15%. Ya. Nah sisanya tuh 60-an% itu PKS. Gimana pendapat? Demokrat nggak disebutin berapa persen tadi? Iya tadi 14-15% tadi. Jadi bersama Nasdem. Iya kurang lebih. Jadi entah Demokrat atau Nasdemnya yang jelas 14 dan 15%. Oh oke. Berdua itu ya sisanya. Iya, berdua itu. Nah sisanya partai PKS. Artinya gini, kalau kita bicara kotel efek, kan kalau pencalonan Anies kan diharapkan wah Nasdem naik gitu. Tapi survei mengatakan nyungsep Nasdem. Demokrat tidak mendapatkan keuntungan apa. Emang mau mencalonkan orang yang nggak menguntungkan itu? Kalau kita kan ini demi bangsa dan negara. Bagaimana kita bicara mengenai perubahan? Saya sambil cari bro ya. Nggak apa-apa. Bagaimana perubahan dan perbaikan ini benar-benar bisa terrealisasi? Karena saat ini begitu Mas Ahaye keliling-keliling. Terakhir kan beliau keliling ke Jawa Timur nih. Sempat ke Batu Malang itu ketemu konstituen, ketemu kader. Ada ribuan kader yang beliau temui dan lantik ya sebagai pengurus. Bertemu dengan masyarakat itu aspirasinya kuat sekali. Ingin ada perubahan. Dua hal yang mereka soroti. Perubahan kepemimpinan dan perubahan pemerintahan. Mengapa? Karena tadi harapannya, ekspektasinya ada perbaikan nih. Situasi ekonomi saat ini mereka sulit ini, merasa harga terus naik, entah kebutuhan pokok, entah BBM, entah listrik, entah gas gitu. Kemudian juga daya beli nggak meningkat, penghasilan nggak kunjung meningkat, tetapi justru harga-harga terus melambung tinggi. Dan kemudian kita bicara mengenai ketidaknyamanan terkait menyampaikan pendapat di muka publik ya, bicara mengenai demokrasi, bicara mengenai polarisasi, bicara mengenai penegakan hukum. Nah ini aspirasi-aspirasi ini begitu kuat gitu. Termasuk diantaranya kita bisa cermati Bang, ketika tanggal 10 November yang digadang-gadang oleh masyarakat, bukan oleh Demokrat, bukan oleh koalisi tetapi oleh masyarakat. Ingin sekali kelihatan di situ bahwa ada aspirasi yang kuat ini, ingin koalisi ini terjadi gitu. Koalisi perubahan ini terjadi. Bahkan mohon maaf, saya minggu lalu baru datang Bang ke Pontianak lagi-lagi. SMP saya di Pontianak, Negeri 3 Pontianak. Ada 1.300 orang, ada 40 lebih angkatan SMP Negeri 3 Pontianak dan SD Muhammadiyah. SD saya, tapi kemarin reuninya SMP Bang. Karena 61 tahun reuni akbar ini. Yang menariknya pada saat di situ ketemu nih, ternyata ketemu senior lah, ketemu teman seangkatan, ketemu junior. Pertanyaan selain apa kabar, sehat, gimana anak, gimana istri gitu ya. Pertanyaan lanjutannya keempat dan kelima, bro, deklarasi koalisi perubahan jadikan gitu. Yang kedua, Anies Ahaye kan gitu. Ini kalau Ahaye bukan sama Anies nggak bagus ini. Kalau Anies nggak sama Ahaye nggak bisa menang. Nah ini kan menarik sekali nih, padahal niatnya di situ lebih kepada reuni aja karena emang sudah lama nggak bertemu gitu ya. Bayangkan itu. Tapi ketemu yang angkatan 2000-an, angkatan 90-an, bahkan angkatan 80-an itu kok bisa-bisanya gitu rata-rata pertanyaannya sama gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada aspirasi yang sangat kuat gitu dari masyarakat. Sebagai contoh aja gitu ya kan, inginnya koalisi perubahan dideklarasikan. Yang kedua juga bagaimana Mas Anies itu dan Mas Ahaye disandingkan. Dan ini sejalan sebenarnya dengan aspirasi para pengurus Demokrat seluruh Indonesia ya, di Rapimnas pertengahan September lalu. Bersama dengan anggota dewan kami yang ada ribuan itu datang, rata-rata semua sepakat ingin mengusung Mas Ahaye dalam kontestasi. Dan menyerah kepada Mas Ahaye dalam mengusung koalisi sebagai presiden. Enggak kontestasi kan bisa menjadi presiden, bisa menjadi wakil presiden. Ya karena Mas Ahaye waktu itu mengamini dan berterima kasih atas rekomendasi dari semua yang hadir, tapi beliau sampaikan juga bahwa kita ikhtiar terus, kita doa terus karena bagaimanapun Demokrat baru punya 9,36%.
Dan saat ini kita bertiga, berarti apapun kita akan sampaikan, kita akan diskusikan, bahas bersama dengan teman-teman koalisi lainnya. Jadi bukan keputusan sendiri gitu. Nah, memang ada aspirasi dari kader, ada aspirasi dari konstituen, ada aspirasi dari masyarakat yang ditemui Mas AHY maupun para anggota dewan di seluruh Indonesia, ditemui juga oleh para pengurus kami. Kan Mas AHY ini sejak memimpin ini kan meminta agar seluruh kader, pengurus, anggota dewan itu untuk sering, bukan hanya pada saat reses, tapi hampir setiap minggu ketika tidak reses pun turun ke lapangan, turun ke dapil sebisa mungkin menyerap aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat. Nah, ini kuat sekali angin itu gitu, angin perubahan itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sehingga kalau kita mengapa kemudian Demokrat ini terus naik surveinya? Karena langkah-langkah kami tadi membantu rakyat secara langsung, kemudian juga memperjuangkan suara rakyat di parlemen, di publik, yang sesuai dengan mood publik ini. Termasuk misalnya Omnibus Law ya Bang Refli ya. Nah, ini misalnya banyak pengangguran akhir-akhirnya begitu mudahnya terjadi, ini kan buah dari Omnibus Law. Nah, yang kami kritisi, yang udah kami prediksikan waktu kami dulu menentang Omnibus Law 2020. Nah, kemudian banyak lagi kebijakan-kebijakan lain yang kami suarakan hati nurani rakyat nih, apa aspirasi rakyat nih apa. Nah, inilah yang kemudian mendapat respon positif dari publik, berujung pada peningkatan survei kami secara signifikan dan konsisten. Nah, sehingga Bang, kami ini bukan berbicara mengenai nama gitu di capres dan cawapres, tetapi berbicara mengenai kriteria yang sesuai dengan harapan publik, mood publik. Dan saat ini anginnya adalah angin perubahan, bukan lagi angin status quo. Dan pada saat bicara mengenai angin perubahan, itu ada Mas Anies, ada Mas AHY, dan juga dari teman-teman PKS kan ada tokoh-tokohnya juga gitu. Jadi kalau kami lihat ya di sinilah. Ya kalau misal tadi kalau kita bicara kotel efek ya. PKS dapat, alhamdulillah kami senang. Karena kotel efek itu ya harusnya didapatkan oleh partai yang koalisi, jangan yang lain. Nah, makanya juga semakin menguatkan Bang Refli. Berarti cawapresnya harus Mas AHY kalau gitu. Saya gini. Jadi Nasdem itu dapat Anies ya kan? PKS dapat kotel efek. Nasdem dapat wakil presiden, kira-kira begitu. Demokrat. Demokrat. Kita doakan. Loh, ini aspirasi kader ya. Tapi ini saudara sekalian, saya nggak bohong nih ya. Ini saya bikin beberapa polling. Mana yang Anda pilih? 37.000 yang voting, Anies AHY atau Anies Khofifah? Oke. Jadi agak deg-degan nih saya nih. 37.000 ya. Saya minum dulu. Aduh. 37.000 yang voting. Nih hasilnya nih. Benar kan, alhamdulillah 80-20% ya. Terima kasih para pendengar channel. Jadi 80% Anies AHY dari 37.000 yang voting ya. Anies Khofifah 20% ya. Memang yang namanya polling ini kan nggak bisa dibilang metode yang ilmiah, tapi paling tidak aspirasi ya. Aspirasi sobat era sekalian. Berapa pemilih tadi? 37.000. 37.000, 80% Anies AHY. Ini mengkonfirmasi hasil banyak survei lainnya ya. Ya, nanti kita scrolling terus ini biar ada ininya kan. Nih, PKS resmi ajukan Ahmad Heriawan akhir menjadi cawapres Anies. Apakah Anda setuju? Ya kan? Tapi ini kan tidak komparatif dengan orang lain, ya kan? 41.000 voting. Deg-degan nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, karena nggak dikomparasi. Iya. Tapi bahagia pasti Anda. A setuju 31%. B tidak setuju 69%. Nih saya tunjukkan tuh angkanya ya. Nih. Ini udahlah, Anda percaya aja sama saya, nggak usah saya tunjukkan ya break-breaknya kan? Bukan, maksud saya ini karena rekan koalisi. Ya saya tidak bisa berkomentar. Gitu. Tapi maksud saya nggak perlu begini-begini kan, jelek gambarnya nanti. Jangan nanti. Kan kita bisa cek juga kan. Nanti kan kita teman-teman kan juga bisa cek juga. Iya, di community kan, community Refli Harun kan bisa dicek nanti. Nah, jadi kita lihat kan. Tapi saat AHY selalu menang di sini pollingnya, tapi ada dengan satu nama AHY kalah. Nah, makanya saya scrolling ke bawah itu udah banyak sekali. Soalnya bayangkan Refli Harun Channel tiap hari 10, 15 konten per hari dan kita komunitikan semua kan. Dan bro, saya sambil nanya ya. Jadi kita sambil scrolling begini. Lalu sambil nanya, persoalan yang paling utama bagi partai politik kan tidak hanya siapa yang menjadi presidennya, tapi berapa kursi yang mereka dapatkan. Saya pembicara soal kotel efek dulu lah, ya kan.
bagaimanapun kalau mencalonkan Anies, Demokrat pengen dong kotel efeknya kan. Ya. Tapi so far belum ada scientific proofnya yang mengatakan bahwa kalau mencalonkan Anies itu ada kotel efeknya bagi Demokrat. Mungkin karena Demokrat belum deklarasi, kita nggak tahu. Bisa jadi. Tapi untuk Nasdem, ya kan, survei malah jauh lebih agak kurang ajar sedikit surveinya. Boro-boro kotel efek katanya nggak lolos parliamentary threshold. Silakan bro untuk Demokrat. Kalau dari Demokrat tadi fokusnya adalah kalau bicara mengenai capres dan cawapres, kita bicara mengenai kriteria. Aspirasi dari konstituen, dari kader, seperti apa. Mana yang cocok nih? Nah, Mas Anies masuk salah satu nama yang cocok. Selain Mas AHY, ada Mas Anies nih. Ini figur perubahan. Karena bagaimanapun ini menjadi penting, Bang Refli. Karena ini akan runtutannya panjang ini. Terkait dengan desain pemerintahan, program dan kebijakan, lalu juga strategi pemenangan. Itu satu hal. Nah, yang kedua, kita kan juga tidak melulu berbicara mengenai kotel efek itu. Tapi kita juga punya persiapan yang luar biasa di sini. Kami juga sudah jalan ya dengan survei yang menunjukkan bahwa sekarang banyak sekali masyarakat yang menumpukan harapannya ke Partai Demokrat. Sampai terakhir 14% ini. Ini kan juga menunjukkan bukan hanya kerja-kerja di publik ya, bukan hanya kerja di ruang publik dan di parlemen, tetapi juga langsung di grassroots atau di akar rumput. Nah, di akar rumput yang bekerja ini adalah kader-kader dan juga anggota dewan kami. Caleg-caleg kami ini juga sudah banyak, misalnya udah bergerak selama ini, yang bahkan kalau kita bicara tadi, memang kok Mas AHY 2,5 tahun ini sistem dalam memimpinnya adalah bahwa ayo kita lakukan apa yang kita bisa untuk bantu rakyat, nggak perlu heboh, nggak perlu besar. Yang penting apa yang kita bisa kita lakukan. Nah ini efek nih, konsistensi ini efeknya luar biasa. Jadi kami punya keyakinan, hitung-hitungan kami dengan pergerakan sampai dengan saat ini ya, kita sudah konsolidasi organisasi, apalagi terbukti melawan GPKPD ya tahun lalu itu malah kemudian semakin memperlihatkan bahwa memang kader-kader Demokrat ini percayanya dengan AHY gitu, dan kemudian makin ke sini kita sudah konsolidasi kepengurusan di tingkat provinsi dan sudah selesai di tingkat kabupaten kota. Nah ini lagi fokus nih mulai ke kecamatan dan ke desa-desa ini. Mulai nih di semester 2 ini kita mulai lakukan itu, dan ternyata ini juga membuahkan hasil, ada semangat dan gairah luar biasa. Mengapa? Yang menarik gini Bang Refli, kalau bicara mengenai partai politik, orang cenderung bicara mengenai ini old school atau apa status quo atau masa lalu. Tapi Demokrat justru generasi milenial Gen Z hampir 40% kepengurusan kami di tingkat pusat, di tingkat provinsi, bahkan kabupaten kota itu generasi milenial itu iya Gen Z dan milenial di bawah 40 tahun. Jadi gabungan. Kalau kan yang terakhir Z ya. Z kan yang 17 sampai 25 atau 27 ya. Beda lembaga bisa ada yang 25 dan 27. Sisanya sampai ke 39 kan generasi Y atau milenial kan. Nah, yang di bawah 40 tahun. Saya generasi X saya. Oh iya sama gitu. Saya di ujung dikit. Saya X saya. Nah, itu yang menariknya adalah bahwa banyak sekali nih yang berlomba-lomba masuk Partai Demokrat. Padahal kita tahu nih mereka ini akan menjadi pemilih 54% nanti di 2024. Kalau misalnya beberapa lembaga bicara bagaimana kita mengoptimalkan generasi milenial ini dan generasi Z ini gitu sebagai vote getter. Kalau kami enggak gitu. Kalau kami dari awal sudah melibatkan mereka dalam kepengurusan. Dan ternyata benar ini organisasi ini menjadi semakin dinamis dan menarik, dan keberadaan Gen Z dan Gen Y ini gitu. Jadi dalam urusan pencalekan pun ternyata banyak juga dari mereka yang mendaftar, sehingga ada survei dari CSIS yang kita baca, hanya 1% yang katanya generasi Gen Z dan Gen Y ini mau masuk partai, ya kan? Ternyata di kami banyak loh. Nah ini kan ya tadi, dan ternyata pada saat ada peningkatan survei di Kompas itu, pada saat dibedah spesifik Gen Z, Demokrat itu 18%. Nomor 2 setelah teman-teman partai penguasa saat ini gitu. Nah, ini tapi kan, ini ada dari survei ya, tapi jangan ketawa. Jadi surveinya justru katanya yang memilih dari generasi Y dan Z itu cenderung ke Erlangga Hartarto katanya. Ini ada loh, ini beritanya, ini saya bahas juga. Jadi Erlangga Hartarto yang paling disukai oleh generasi Y dan Z katanya, begitu. Makanya nggak boleh tertawa tapi saya kan nggak boleh tertawa. Ya semua survei kan tentu ada metodologi secara ilmiah. Nah masih kita pelajari dan cermati. Kemudian kita juga ada namanya ekstrapolasi gitu ya. Ya kan kita lihat mana ini
yang menemukan kecocokan, mana kemudian ternyata ada hasil survei yang pencilan nih, mana yang mainstream, mana yang pencilan. Nah ini kan kita juga mesti cermati nih Bang Refli. Oke. Ya kan, tentu masukan itu. Oke. Nah ini saya dapat misalnya ya. Dari ini di antara 3 partai bakal pendukung Anies, mana yang Anda pilih? 49.000 yang voting. Gede banget ya. Oh ya, unfortunately ya kan, Nasdem dulu lah 16%. Yeah. Nasdem. Oh ini yang tadi nih ya. Ya. Demokrat 15%. 46.000. 49.000. 49.000 ya. PKS 69%. Tuh. Saya bilang wah ini kotel efeknya justru di PKS. Makanya saya bilang enggak juga ya. Kalau ini berarti saya masih sering bersama teman-teman Demokrat tampil di Refli Harun Channel. Oke. Kira-kira kita sebar kepada teman-teman Demokrat. Jadi nanti yang milih bisa 100.000. Oke. 50%-nya Demokrat nanti ya. Coba let's say, dicoba kita lihat nanti ya. Ya, ada nggak perubahan yang signifikan? Karena kalau dia tanpa mobilisasi itu kan yang namanya apa? Enggak, bukan mobilisasi, maksudnya biar lebih semakin sering. Enggak, maksudnya gini. Yang pendukung Demokrat nonton enggak, bukan. Gitu. Karena kalau kita bicara tentang sirkulasi ya, itu biasanya dia kalau sudah 49.000 apa-apa cenderung itu nggak berubah ya dia. ajak dia Ya, ya kan. Jadi proporsinya polanya cenderungnya begitu. Nah, artinya maksud saya paling tidak di RH Channel orang mengidentikan Anies itu kanan. Kanan itu PKS. Kira-kira begitulah, ya kan? Artinya kan ada juga evaluasi bagi bagi Demokrat kan. Makanya di Nasdem belum nendang. Kan kira-kira begitu. Di Nasdem belum nendang gitu. Yang nonton Refli Harun Channel mungkin. Oh iya, makanya saya kan tidak mengklaim bahwa ini mewakili seluruh Indonesia, tapi mewakili RH Channel. Tapi kan gede loh, Demokrat dapatnya lumayan juga itu, 15% dari 49.000. Wah. Iya, 15% ya. Lumayan ini, sering makin naik nanti penonton pemirsa Refli. Jadi kelebihan polling ini adalah kita kan tidak bisa mengarahkan. Benar. Jadi polling itu ya sesuka-suka mereka aja. Benar. Dan polling itu ya ibaratnya ya itulah realitas yang tetapi kita mengcapture penonton kita kan kira-kira begitu. Oke, bro. Tapi menarik nih, 15%. Ya, 15% lumayan lah. Ya, bro, saatnya this is the time untuk answer the question ya kan? Wow. Dari beberapa dari penonton kita. Oh, oke. Rizal Bantaeng dari kemarin dia ribut sama saya. Rizal Bantaeng ini viralkan hati-hati untuk Demokrat terhadap Refli Harun ini. Sudah beredar di grup WhatsApp Kota Makassar dia bilang, dan grup-grup lainnya. Refli Harun ini itu tim kampanye Gatot dan cenderung mematikan figur AHY. Luar biasa. Ya ini pasti Rizal Bantaeng ini betul-betul AHY minded pasti ya, atau Demokrat minded ya, kita hargai. Oke. Karena bro di sini AHY itu ini saya tadi scrolling ke bawah tapi terlalu jauh ya. Tapi nanti kita bisa cari dilawankan sama siapapun menang kecuali sama satu nama di RH Channel. Oke. Gatot Nurmantio. Jadi kalau dilawankan Gatot Nurmantio, baik dia sendiri-sendiri maupun berdua, misalnya Anies AHY, Anies Gatot, tetap menang Gatot. Atau siapakah yang akan jadi wakil presidennya Anies? AHY, Gatot. AHY pasti nomor 2. Nah, nomor satunya Gatot. Itu realitas yang ditangkap di RH Channel. Makanya Rizal Bantaeng marah-marah sama saya, katanya tim sukses Gatot. Enggak. Tapi thank you, makasih Bang Rizal Bantaeng, salam hormat, makasih. Oh iya, mudah-mudahan menunjukkan kecintaannya pada Demokrat dan mudah-mudahan banyak Rizal Bantaeng di Makassar ya. Amin. Oke ya. Dan dari kemarin-kemarin dia ngomong begitu ya. Gitu, oke. Bila Anies pasangan AHY, saya akan pilih partai PKS biar adil dan berlanjut. Gimana dong? Ya nggak apa-apa, ini aspirasi kan. Akan ada yang lain capture Demokrat, lain Nasdem. Oke, apalagi ya? Ini yang relevan ya, saya bacakan yang relevan. Karena ada yang ngomong tentang Fajrul Rahman, ngomong tentang kolor ya, nggak ada gunanya nih kan. Misalnya Padepokan kolor hitam, lantas siapa yang lain jadi presiden? Apa? Ngomong ada, jadi apalagi ya, channel kadrun ya, nggak ada ininya kan, nggak ada, begitu diklik nggak ada subscribernya. Biasanya gitu. RH ini cenderung mengkampanyekan Gatot, jelas Gatot tidak punya partai.
yang bilang punya partai siapa? Oke ya. Lain ladang, lain belalang, lain demokratisasi, lain amerikanisasi. Ya beda lagi nih nggak jelas lagi ya. Jos RH bukan PKI. Emang lu pikir gua PKI? Allahu Akbar. Malah bro, bapak saya itu mau dijebloskan PKI. Oh, iya. pas dulu. Iya. Jadi bapak saya itu pegawai Telkom. Dulu kan ada kantor telepon namanya Prumtel macam-macam. Jadi pas dia merontakkan G30 PKI, itu kan orang-orang PKI itu bergerak semua tuh. Oke. Pokoknya dia menguasai yang namanya telepon, radio gitu, saluran telekomunikasi kan. Nah, ayah saya ketika mendengarkan almarhum ya, mendengarkan siaran radio itu, langsung dia pergi lewat belakang. Rupanya yang pro PKI lewat depan. Gitu. Jadi mereka itu sudah menyiapkan lubang untuk jeblosin orang-orang yang dianggap tidak pro PKI gitu. Alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah. Dan selama Orde Baru pilihnya P3. Jadi begitu simulasi ya kan, P3 melulu dia pilih. Jadi ada 2 yang pilih P3, nggak naik-naik jabatan. Karena katanya gini, udah nggak usah diomongi Pak, namanya Pak Harun, nggak usah ngomong Pak Harun keras kepala katanya. Akhirnya yang diomongin cuma satunya doang. Jadi kalau anaknya agak keras kepala wajar, bapaknya keras kepala juga rupanya. Okay. Berat itu Orde Baru lagi kan? Iya, Orde Baru kita nggak milih Golkar, tewas kita langsung. Karena dia kan pakai simulasi tapi ditandain beberapa ini. Iya, luar biasa itu cerita Orde Baru ya, yang kita juga alami sedikit lah ya. Saya pernah memilih di era Orde Baru soalnya. Sama saya juga pernah. Hah? Pernah masuk ikut milih? Oh 97 ya? 97 kan? Iya 97 ya. Jadi saya beberapa kali pilih. Pokoknya saya nggak pernah pilih Golkar, pokoknya intinya gitu aja. Karena selalu saya selalu pengen beroposisi dan kekuasaan ya. Oke. Tanya Bang Revi, ada kemungkinan nggak Demokrat ingkar cabut dukungan ke Anies di injury time ya? Ini pertanyaan yang saya harus sampaikan gimana? Kalau dengan situasi saat ini ya, seperti disampaikan oleh Mas Ahaye berulang kali bahwa kami fokus. Kami lebih dekat, lebih mesra ya dengan Nasdem dan PKS. Ya mohon maaf dengan yang lain-lain. Saat ini kami fokusnya di koalisi perubahan gitu. Kalau bicara mengenai ingkar janji ya kita sama-sama komitmen nih. Kan makin kesini makin mendalam ini. Udah bukan 3 pihak lagi, sudah ada pihak keempat yang diajak bertemu setiap minggunya, yaitu Mas Anies sebagai capres yang diusulkan oleh teman-teman Nasdem. Jadi sudah semakin detail, semakin dalam dan semakin banyak hal yang udah kita sepakati dan pahami bersama. Ya tentunya proses ini akan terus kita jalanin gitu ke depannya. Nah kalau misalnya nanti di ujung gimana, ya itu bagian dari proses sekarang. Nah, kalau kami tidak ingin berandai-andai, tapi kami komit sampai dengan saat ini kami di koalisi perubahan, kami di pemerintahan sampai dengan 2024. Nah 2024 insya Allah kan capres-capres kita kan menang nih ya kan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demokrat, PKS, Nasdem. Kalau saya mendoakan yang terbaik ya. Amin. Terbaik. Nih, ya. Live music, pokoknya namanya live music ya. Bung Zaki, tolong tanyakan secara langsung. Mumpung sekarang lagi live ke Refli Harun, minta dia jujur. Refli Harun lebih setuju Anies Ahaye atau Anies Gatot? Jadi biar tidak bias. Nah, gimana Bang Refli Harun, silakan jawab. Ya saya gampang. Menurut Anda siapa yang kira-kira peluang menangnya besar? Itu yang saya dukung. Oh ya, Anies Ahaye kalau gitu. Iyalah. Ya, mantap ya. Udah ya, ini jawaban. Tolong nanti teman-teman di capture. Jawaban saya adalah siapa yang punya peluang menang besar. Itu yang saya dukung. Sepakat. Kita mendukung sesuatu tapi nggak menang ngapain? Kan begitu. Karena itu koalisinya nggak ada, gimana dong? Itu perilaku pemilih. Koalisi dulu dong. Koalisi dulu harus ada dong. Iya, tetapi maksud saya sebenarnya kalau misalnya gini, Anies, Ganjar, kemudian Prabowo. Karena kan kalau kita bicara tentang spektrum, saya katakan kalau saya tuh mendukung orang spektrumnya yang paling jauh dengan kekuasaan sekarang. Karena saya menganggap kekuasaan sekarang itu gagal dengan 4 aspek: demokrasi, hak asasi, kemudian konstitusi dan pemberantasan korupsi. Karena itu bidang saya. Saya mengatakan gagal. Nggak mungkin dong saya gagal lalu saya mendukung orang yang bagian dari istana yang di-endorse atau di-endorse istana ya kan? Gitu. Nah, karena itu saya pasti memilih orang yang antitesis istana, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah ya kalau kita mendukung ya kita berharap menang. Benar. Pertanyaannya menangnya itu sama Ahaye kah, sama Hovifah kah, sama Gatot kah, ya kan, sama Aher kah? Kan kita nggak ngerti. Belum. The question is, ya kan, ada yang bertanya begini, kalau sama Ahaye, ceruk pasarnya sama. Beda dong. Nah ini kan kata-kata orang lain. Ini ceruk pasarnya sama.
kolamnya AHY itu sama kolamnya Anies, kolamnya oposisi. Oh. Sama kolamnya. Kalau kolamnya oposisi kita udah bayangkan bekas-bekas Prabowo kira-kira gitu ya. Jawa Barat, Sumatera, Jangan lupa yang nggak Banten, puas. DKI. Pendukung yang saat ini tapi nggak puas kan banyak juga balik badan. Iya, DKI misalnya ya kan. Lalu Jawa Tengah kan di situ ada Ganjar, ya kan. Jawa Timur terah Bung Karno misalnya. Ya, tapi jangan lupa ada SBY juga dong. Iya, tapi kan juga Jawa Timur. Tapi kita harus buktikan apakah dia masih moncer apa enggak di situ kan. Itu kan karena dia sudah 10 tahun ditutup, ya kan. Terakhir survei itu posisi 3. Oke, Indikator. Indikator ya. Kita dapat survei kemarin. 1-2-nya siapa? Ya, udah ketahuan kan. Udah ketahuan. Nah, makanya artinya kan harusnya kan 2 kalau kita bicara mengenai. Enggak, sebelumnya kita 5 atau 6. Oke. Kita emang agak drop kemarin 2019, makanya lagi dirapikan kepengurusannya dan Mas Emil ini. Nah, maksud saya itu kan ada soal seperti itu juga. Benar. Karena kalau kita menguasai 4 provinsi ini menang lah kita. 3 aja. Benar. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ya menang kita. Apalagi menangnya kayak Jokowi. Jokowi itu menang di Jawa Tengah itu 70%, bro. Iya. Itulah yang menentukan kemenangan dia. Iya, benar. Sama di Jawa Timur kan bedanya berapa belas juta itu kan. Kan per kepala itu yang paling penting kan. Sementara perbedaan itu nggak nyampe 10%, ya kan perbedaannya itu. Oke. Tapi kalau kita menyatukan minyak dan air, ya nggak akan jadi juga. Jadi kalau kita bicara sekedar ceruk, berarti harus ada oposisi dan non oposisi misalnya gitu. Ya ujung-ujung malah pemilih yang oposisi nggak memilih, pemilih yang non oposisi juga nggak memilih nih karena anti satu sama lain. Makanya kenapa di kami ada chemistry namanya. Chemistry itu perlu. Menurut Anda chemistry Anies AHY bagus? Oh, bagus banget. Bagus kan terjalin sejak dulu, bukan hanya karena kalau chemistry ini adalah Anda duduk sama orang tersebut selama sejam. Betah nggak? Betah nggak sama saya? ini penting juga ini mesti dijawab ini ya. Jadi chemistry itu begitu penjelasannya. Jadi kalau Anies sama AHY tidak betah duduknya ya selama sejam, itu bukan chemistry namanya, itu formal. Kita berkali-kali malah sempat mesti mengingatkan. Pak Ijin mau mesti ada agenda lagi seperti itu dan yang menariknya kalau saya beberapa kali mendampingin beliau Mas AHY dan Mas Anies bertemu itu saya pernah sampaikan juga sebelum ini di media kayak seperti 2 pendekar tingkat tinggi sedang jajal pukulan. Jadi saling beradu, berdiskusi pemahaman, pandangan ya kan berbagai bidang. Jadi tahu-tahu mendadak bicara mengenai stunting, bicara tahu-tahu mengenai lost generation, tahu-tahu bicara mengenai politik, tahu-tahu bicara mengenai geopolitik. Jadi luas ini. Kalau berbicara dengan beliau berdua luas, penuh dengan data, penuh dengan pengalaman. Jadi kalau yang lain nggak luas ya? Saya nggak menyampaikan seperti itu, tapi pengalaman berdua Anies dan AHY ini dan menarik banget. Jadi kita menyimak pun, wah ini mana yang mau dicatat nih gitu kan? Cepat sekali pindahnya, penuh data semua, dan banyak hal-hal menarik yang kemudian baru tersajikan dalam diskusi itu. Ya kayak Bang Refli lah, diskusi jadi hidup gitu kan. Bro, ada satu lagi ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga, ya kan? Ada yang kemudian bicara mengenai skenario kenapa Anies nggak sama Puan saja. Jadi nanti yang sebenarnya yang dikhianati bukan Demokrat yang mengkhianati, tapi Demokrat yang dikhianati. Kenapa begitu? Kan PDIP ini kan ngeri-ngeri sedap. Wah, dia takut yang paling populer Ganjar. Tapi kalau Ganjar jadi presiden, kalau menang nanti gimana? Ya kan kira-kira begitu kan? Ya kan? Lalu, nanti jangan-jangan duo incumbent dan yang existing ini ya kan tiba-tiba main ya kan kayak itu. Jadi waduh. Makanya kemudian ada skenario Puan menjadi RI 2-nya Prabowo atau bahkan RI 2-nya Anies begitu. Jadi bisa juga goyang, bro. Gimana? Kalau kami sampai dengan saat ini melihat betapa Demokrat, Nasdem, PKS ini solid. Bertiga ini saling terbuka satu sama lain. Inilah perbedaannya dengan koalisi-koalisi lain. Kami ini ada dasarnya equal partnership. Kalau bicara equal partnership berarti semua saling sejajar setara. Komunikasinya terbuka dan setara. Jadi saling bisa ada keluhan, ada kecemasan, ada apapun itu bisa disampaikan apa adanya gitu. Termasuk ada masukan-masukan apapun. Ya misalnya
kemarin nih dideketin sama ini sama itu ya disampaikan terbuka. Jadi nggak ada lagi dusta di antara kita. Nah inilah yang membedakan dengan koalisi-koalisi lain mungkin. Jadi kami solid banget di kalau dalam. Koalisi lain itu koalisi tersandra kira-kira gitu saya ya. Enggak, Koalisi kerah baju tercengkram ya. Kalau kita justru koalisi yang sangat independen dan mandiri. Nah, Bro, jadi, ini menarik nih kalau berbicara sama anak muda nih ya. Gimana Bang? Musisi Makassar. Nah, lagi-lagi Makassar, Refli Harun ya. Kami sekarang menonton konten streaming Anda di salah satu kafe di kota Makassar. Wes, kalah-kalah nonton Piala Dunia Ya, nih. kami infokan untuk Anies AHY, insya Allah 85% dukungan rakyat Makassar. Dan untuk Sulsel 70% Anies AHY. Wah, alhamdulillah. Gitu. Luar biasa nih. Jangan Rizal Bantaing juga tadi. Oke, Makassar ya, bagus ya. Semakin solid ya, semakin baik ya artinya kan. Oke. Bagaimana tadi? Ada chemistry nggak yang ketemu di Solo menurut Bro Erzaki? Ini siapa nih maksudnya? Ini harus spesifik. Yang duduk bersama gitu lah. Kayak politik kita kan spesifik gitu. Kayak begitu gitu. Soalnya di Solo juga ada pertemuan Mas Anies dengan teman-teman ketua tapi Jawa kan, Tengah. Tapi kan tidak 101. Kan kita bicara 101 aja. Ya ini kalau kami lihat apa yang dilakukan oleh Mas Anies sih bagus gitu. Ini sejalan sebenarnya dengan koalisi perubahan dan juga visi yang dibawa oleh Mas AHY selama ini. Kalau kita masih menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan siapapun, karena bagaimanapun perjuangan untuk bangsa dan negara ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi dari semua pihak. Makanya kalau pernah dengar beberapa waktu terakhir ini, selain kita sampaikan koalisi perubahan, harapan kita ke depan ada ingin membangun orde kolaborasi gitu. Nah kolaborasi itu kan bisa dengan siapa saja, jangan kemudian menutup diri dan saya nggak mau bekerja sama dengan si ini. Ini kan namanya bukan kolaborasi. Dan yang kedua, katanya air sama minyak nggak bisa gabung nih. Ini kan berbicara mengenai kolaborasi, komunikasi, menjalankan peran masing-masing. Bukan kolaborasi, komunikasi. Ya, kolaborasi juga. Kalau kolaborasi udah kerjasama. Oh iya, gitu. Tetap mungkin saja. Kalau ada kolaborasi itu berarti semua diajak, ayo kita sama-sama berjuang bersama. Berjuang bersama itu menjalankan tugasnya masing-masing. Minimal di Solo nggak nol suaranya, kira-kira gitu. Nggak gitu. Minimal gini, yang di pemerintahan, ayo, misalnya kami nanti di pemerintahan, ya kami fokus menjalankan program pemerintahan. Nah, yang di luar pemerintahan silakan check and balances gitu loh. Nah, ini yang maksud kami kolaborasi. Jadi kami nanti kalau di pemerintahan sama di era Pak SBY dulu 10 tahun Demokrat memimpin. Nggak ada itu menutup ruang untuk oposisi. Silakan aja demokrasi, ada protes, kritik, masukan. Itu bagian dari checks and balances gitu loh. Inilah yang menjadi nilai-nilai perjuangan akan diusung oleh koalisi perubahan ke depannya. Ini bro gitu. Ada lagi Faisal. Kayaknya Makassar juga nih. Masa? Demokrat partai nasionalis yang paling lunak sejauh ini. Nggak jelas nih maksudnya apa. Kalau dia ingkar ikut ke PDI atau Prabowo, nggak mungkin dia bilang. Nah ini. Kalaupun Demokrat ingkar, paling tergoda dengan KIB. ada sambungan. Ada juga. Bagaimana besar harapan pada Demokrat untuk istiqomah, ya gitu ya. BGMN, saya nggak ngerti bagaimanapun mungkin. Maksudnya mereka berharap istiqomah. Insya Allah istiqomah kita. Sampai dengan saat ini kita istiqomah terus, komunikasi terus. Nah, AHY perkaya jam terbang dulu untuk melanjutkan tongkat estafet pasca Anies. Nggak jelas juga maksudnya nih. Tapi ini penting bro. Gimana? Penting ya. Let's say Anies sama AHY. Kan yang dikhawatirkan orang tuh adalah pasca 2029. Ya kan? 2024, 2029 mereka berpasangan. Misalnya let's say kalau Tuhan amin, ya kan? Amin, insyaallah. Diaminkan aja. Nah, tapi kan nggak mungkin dong AHY bilang saya mau jadi wapres terus, ya kan? Anies bilang udah ini giliran seperti Jokowi ngomong kan sama Prabowo, ini giliran Pak Prabowo. Kata Anies, ikan Pak Jokowi ngomong ketika dua menang 2 kali, kan saya baru 1 kali. Nah, gimana bro? Kalau ini sudah dibahas juga gimana? di tim koalisi, di tim kecil maupun juga di lintas ketua umum gitu. Dari kami jelas Partai Demokrat disampaikan oleh Mas AHY langsung. Kami ingin capres cawapres itu adalah duit tunggal. Jadi saling mendukung satu sama lain, bukan saling berkejaran satu sama lain gitu loh, atau saling berkontestasi. Enggak, ini harus saling dukung, harus menyadari artinya bahwa kalau misalnya Anies masih nyalon, ya AHY wapres lagi. Ya ini kan bagian dari duit tunggal tadi konsepnya gitu, Pak. Jangan sampai, mohon maaf nih, dalam 5 tahun kemudian wapresnya mau lebih menonjol daripada presiden. Tapi bagaimana wapres di Indonesia ada nggak duit tunggal? Saya
banyak dong, kan Bung Karno dulu sama dengan Bung Hatta. Kan begitu. Enggak juga, Hatta tahun 56 mengundurkan diri. Ya itu kan setelah 5. Tapi di awalnya sempat dong 10 tahun ya kan. Nah, maksudnya itulah yang harapan kami ke depannya Demokrat prinsipnya seperti itu, sehingga memilih capres-cawapres ini mesti benar-benar hati-hati gitu loh. Harus benar-benar punya chemistry yang kuat, karena tadi tidak ingin pasca terpilih malah saling kontestasi. Justru pasca terpilih ini harus saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung. Jadi tidak di titik ekstrim di mana wapresnya dipakir aja, tidak dikasih peran, tapi di sisi yang lain wapresnya juga jangan mendahului presidennya gitu loh. Nah, ini kan menjadi kebersamaan ini menjadi sangat-sangat penting. Nah, inilah komitmen, kesepakatan yang ingin Demokrat bangun sejak di awal. Jadi bukan nanti ujuk-ujuk pokoknya saja di koalisi, ternyata tadi terpilih tapi akan muncul permasalahan ketika pemerintahan berjalan. Nah, kita nggak mau itu. Ini kita punya janji luar biasa buat rakyat loh. Itu janji loh. Silakan dicatat, silakan direkam. Ini akan kita laksanakan ketika nanti 10 tahun lagi video ini akan diputar lagi. Jadi ini semoga Demokrat istiqomah dalam mendukung Anies ya. Nah, ini ada diehardnya AHY dan Demokrat juga, Focus White namanya, nggak jelas. Jadi tadi ada apa? Faisal, ada ini kan? Refli Harun, tolong jangan analisa semua otak Anda, ya kan? Maksudnya apa? Maksud jangan semua analisa semua otak Anda, nggak jelas ya maksudnya. Kami tahu Anda tim kampanye Gatot, ya kan? Dari sama-sama dari kami, ya kan? Jadi kami itu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, ya kan? Silakan kampanyekan Gatot, tapi jangan bunuh karakter AHY. Itu saja. Anies AHY, oke. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Banyak diehardnya Anies Baswedan ya. Anies Baswedan AHY tadi. Oh, Anies Baswedan AHY, ya kan? Oh ya, Anies dan AHY ya. Oke. Wah, the Focus White sama ini tadi ya. Bang Refli sampaikan sama Mas Herzaki bahwa Demokrat dan orang-orangnya bahwa mereka hanya kepentingan partai atau rakyat. Rakyat dong. Rakyat. Partai Rakyat Demokratik maksudnya. PRD dong. Itu PRD itu ya. Kita kan bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Biar rakyat nggak antri bensin lagi, nggak antri sembako. Jadi hati-hati, dulu ada yang namanya apa? Barack Obama, bro. Yes. Change. Ya, change. Yes, we can, ya kan? Terakhir dia bilang, ya Anda sudah berubah. Jadi, ya perubahan kita bisa, dan ujung-ujungnya ya dia sudah berubah. Nah, inilah kalau misalnya, kalau menurut kami yang menjadi pelajaran juga, koalisi ini kebersamaannya menjadi penting. Jadi bukan sekedar 3 partai atau sekedar satu presiden, capres misalnya. Tapi capres, cawapres, dan 3 partai ini menjadi suatu kesatuan yang berdiskusi bersama. Tidak ada yang merasa di atas, atau tidak ada yang memaksakan diri, atau pendapatnya diterima. Tidak, ini diskusinya bersama dan kita putuskan bersama. Jadi kalau belum bisa disepakati bersama, ya kita pending dulu gitu. Kita bahas lagi, kita cari lagi kesepahamannya. Nah, ini menariknya. Jadi bukan, mohon maaf nih, bukan satu one man show, tapi yang kita nanti lakukan adalah super team. Nah, ini udah dilakukan oleh Mas AHY di Demokrat, dan di koalisi perubahan ini juga mirip-mirip begitu kita lihat. Sama nih, bertiga ini sama-sama ingin membangun super team. Karena tanggung jawab ya pada harapan rakyat yang besar atas koalisi perubahan ini bukan tanggung jawab seorang Anies, seorang AHY, atau bahkan seorang AHY, atau bahkan seorang Pak Surya Paloh saja, tapi ini semua 3 pihak ini, 3 partai maupun capres dan cawapres yang akan diusung nanti, Bang. Nah, ini jadi pelajaran banyak nih dari dalam negeri, dari luar negeri, kita cermati betul. Termasuk dari Bang Refli Harun, kita cermati terus nih isi podcastnya nih. Aspirasi-aspirasi yang berkembang apa aja nih, kan begitu. Nah, ini menarik, salah satu aspirasi. Anies AHY mantap. Anies AHR juga mantap, asal jangan Anies Ade Armando. Ini saya nggak ngarang-ngarang loh, ini ada yang nulis begini ya. Ya Allah, karena AAA semua kan, AAA ya. Tuh. Menarik juga. Gitu. Jadi kalau Gatot mau dipasangkan sama Anies harus AA juga, AA Gatot. Itu ketua Parvi zaman dulu. AA Gatot Brajamusti. Oh iya, AA Gatot kan. Ada jadi AA Gatot Brajamusti jadinya. Oke. Hendy ya. Nah ini kritik nih, bro. Dari percakapan dari tadi ketahuan dah Demokrat hanya mementingkan partainya saja, AHY terus. Tuh. Ya masa saya ngomongin AHR atau Pak Surya Paloh, ya kan saya juru bicara Demokrat. Nanti malam baru mungkin sesinya Pak AHR waktu saat Pak Ahmad Saiku yang ngomong gitu. Gitu dong ya. Iya, masa saya ngomongnya nggak boleh dong saya melangkahi partai lain. Kan kami saling menghormati satu sama lain ini. Gitu. Tapi ingat Pak AHY rajin
berkunjung, bertemu masyarakat, berdialog. Jadi bukan datang lempar-lempar atau bagi sembako aja nih, tapi benar-benar ngobrol, mendengarkan, mencari masukan. Nah, ini yang menjadi penting. Karena kalau bicara belusukan itu bukan datang bagi-bagi sembako, tapi diajak ngobrol, ada yang menyampaikan aspirasi, diem aja malah ditinggal. Enggak. Mas AHY duduk bareng, ayo ada masukan apa? Daerah ini ada masukan apa Bapak Ibu, dan itu semua didengarkan oleh beliau, dicatat oleh beliau, dicermati. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan buat kami dalam menyusun program-program ke depannya. Nah, ini menjadi penting nih yang kayak gini-gini. Oke, ini ada lagi ya, Anwar Qasim. Jadi saya baca-bacakan aja bro ini bro ya. Ini menarik nih. Bang Zaki di Tanjung Sari, Kabupaten Bogor udah ada belum cabang Demokrat? Wah, lupa, nanti dicek. Nanti kita cek. Nanti dicek ya. Detail sekali nih. Iya, jangan terlalu detail ya. Emang mentang-mentang jubir udah tahu semua, pasti belum ada juga yang. Kalau di tingkat kecamatan atau kelurahan ya belum tentu apa juga kita. Tapi rata-rata kita ada biasanya, ada perwakilan. Ya, apalagi Demokrat, masa nggak ada ya di Bogor ya? Tapi mudah-mudahan ada. Ada. Besar kita di sana. Ini AHY bersabar aja dulu, tunggu 5 tahun, ikut Anies sebagai menteri. Nanti periode kedua bisalah jadi cawapres Anies, ya kan? Jangan satu-satu bro, nanti malah, aduh, satu-satu. Oke. Lanjut. Lanjut ya, Ria Romantis, Refli Harun, sekedar informasi kami kaum sosialita dari Palembang, ada juga ya Palembang sosialita ya. Saya dari Palembang soalnya. Siap untuk Anies, jadi walaupun sosialita tetap aja makannya pempek. Oke. Siap untuk Anies AHY, untuk Demokrat jangan sekedar Mas AHY diperjuangkan, tapi tolong ibu-ibu diperjuangkan untuk turunkan harga sembako. Jadi jangan hanya memperjuangkan AHY, sosialita, tapi harga sembako juga. Wah, ini kita udah kalau dilihat jejak rekamnya, mau di parlemen, mau Mas AHY, di ruang publik itu kita sampaikan loh terkait dengan harga sembako. Itu menjadi concern utama kita loh, termasuk diantaranya ketika akhirnya Kemendak bilang ada mafia. Ya kan, tapi kok yang ditangkap hanya 3 orang atau 5 orang ini? Mafia emang isinya 3 orang atau 5 orang, Bang Refli? Iya, ini kan itu bukan mafia namanya itu, cecurut. Kalau mafia itu pasti ada big bossnya kan? Iya, sampai akhirnya menteri diganti kan? Itu kan perjuangan kita bagaimana aspirasi ibu-ibu ini kita perjuangkan. Apalagi ya? Wah, ini bilang lagi ya. Setia Uta, Demokrat lebih mementingkan kehidupan bangsa atau kehidupan partainya saja, tanda tanya. Tadi sudah dijawab ya. Jika mementingkan kehidupan bangsa secara tulus, bisa ngulang success story 2010. Anies Gatot, AHY Menlu, Anies AHY, Gatot Menhan. Maksudnya apa nggak jelas ya? 2010 dua opsi. 2009 mungkin. 2009 ya. Jadi kalau Anies Gatot, AHY jadi Menlu. Kalau Anies AHY, Gatot jadi Menhan. Kira-kira begitu. I know ya. Ada bilang AHY jadi Menpora. Gitu. Udah lewat tuh jadi Menpora. Cukup Andi Malarangeng aja itu ya. Gitu. AHY bisa nggak menjamin meraup suara Jateng dan Jatim? Itu harus fokus, jangan gali lubang sendiri untuk kekalahan. Gitu. Iya. Karena kan kelemahannya Anies, Sokol disebut Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya kan? Gitu. Nah, ini menunjukkan juga bahwa sejak eranya Mas AHY tadi posisi 6, kita di Jatim sekarang menjadi posisi 3 dengan ya beda yang dalam margin of error nih dengan posisi 2. Ini kan menunjukkan bahwa memang semakin menguat ini keberadaan Demokrat di Jatim ini, konsolidasi organisasi dengan kepemimpinan Mas AHY. Apalagi kalau misalnya masuk dalam seat Capres atau Cawapres ini Mas AHY-nya tentu akan habis-habisan. Ini kok kita lihat ya. Nah, di Jawa Tengah juga ada tren yang serupa. Memang tidak mudah di Jawa Tengah karena bagaimanapun kan memang basisnya Banteng ya. Dan juga teman-teman yang ini ya, teman-teman PKB gitu. Tetapi pengalaman dan sejarah menunjukkan 2009 kita juga pernah survive di sana, punya angka yang cukup besar di sana. Dan satu-satunya yang pernah mendekati di Bali ini ya. Angkanya mendekati Bu Mega adalah Pak SBY 48%. Dari Demokrat itu. Nah, ini sehingga kan banyak nih. Kantong-kantong yang katanya Anies lemah, ini Demokrat pernah jaya semua loh. Dan sekarang lagi menunjukkan tren yang menguat juga di bawah kepemimpinan Mas AHY. Kalau basket itu rebound ya kan. Ekonomi rebound. Jadi Jawa Timur, Clover TV ya kan, Jawa Timur mendukung koalisi perubahan dengan Pak Anies Baswedan sebagai capresnya dan AHY cawapresnya. Salam perubahan. Salam perubahan, makasih Pak, makasih doanya. Kemudian
Anies AHY cocok, saatnya anak muda yang pintar dan beretika, bebas dari politik saling sandra. Yang penting hitung kekuatan suara Jawa Timur, ya kan? Nah, ini catatan banyak nih kita masukkan ini. Gitu. Tapi nanti ada kan ini di channelnya? Ada. Nanti biar kok kita ada yang lupa-lupa kita ini lagi. Ada. Jadi ini setelah ini bisa ditonton langsung. Di komennya juga ada nanti, masih ada kan? Oh, masih ada. Wah, Masih ya ada. udah, Komennya amat. tuh nggak hilang, ya kan? Yang hilang itu adalah orang kurang kerjaan yang menghilangkan. Kalau Refli Harun Channel nggak kurang kerjaan ya. Udah ribuan dihilangkan nih, capek banget gitu dilihatin satu-satu ya. Tapi ada juga yang bilang nih, Dedi Aprianto, Bang Refli, salam buat Mas Herzaki bahwa AHY harus realistis, di mana Anies AHY itu suaranya sama. So AHY nggak ada nilai tambah secara elektoral bagi Anies. Jadi ketika kita melakukan analisis begini, marah-marah itu pendukung AHY. Oke, gimana? Ya kalau kami sampaikan tadi, satu sisi bahwa ini kan mood publik ya, ingin perubahan. Dua nama ini representasi itu gitu. Nah ceruknya juga menurut kami berbeda nih pada saat kita cross bicara mengenai milenial tadi, Gen Z tadi, bahwa di Mas AHY itu jauh lebih besar sebenarnya dengan Demokrat ini. Hanya selama ini kan Mas AHY emang nggak pernah deklarasi capres atau cawapres. Sehingga memang suara yang selama ini mendukung itu mengerucutnya ke partai gitu, larinya ke Demokrat gitu. Nah ini bagi kami juga memudahkan nanti pada saat dengan Mas Anies nih. Mas Anies terbukti sukses. Pernah menjadi menteri ya, pengalaman di kabinet. Pernah menjadi gubernur ini. Ya kan, dan sukses juga. Nah, di sisi yang lain katanya cuma bisa ngomong doang tuh, ada yang bilang. Banyak kok itu buktinya gitu. Banyak ya, buktinya banyak ya. Bukti mau fisik mau non fisik. Soalnya ya kan? karena kalau misalnya kita tanyakan kepada surveyor ya, yang namanya Yunarto Wijaya misalnya, enggak ada suksesnya nih. Sorry toh ya. Nggak apa-apa lah, berbeda aspirasi kan. Yang paling penting teman kita tetap ya kan. Sesama pollster ya kan. Iya, saya bukan pollster saya. Lupa saya. Sama aktivis pro demokrasi di bidangnya masing-masing ya kan. Nah, kalau kami lihatnya begitu. Jadi malah saling melengkapi tadi. Nah, Mas AHY punya pengalaman di partai politik saat ini gitu loh. 2,5 tahun memimpin partai politik besar. Tadi survei 3-4% ya, memimpin ada puluhan ribu pengurus. Kalau kader jutaan, puluhan ribu pengurus, dan ada hampir 2.000 anggota dewan, ada hampir 100 kepala daerah di Indonesia, dan pengurus tadi 34 provinsi, kepala daerah ya, 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, dan semua ini benar-benar dikelola by detail. Contohnya ketika COVID. Hampir setiap minggu Mas AHY itu melakukan Zoom meeting secara bergantian dengan teman-teman kepala daerah atau anggota dewan di daerah-daerah tertentu yang kita lihat krusial. Nah ini kan leader gitu ya, kita lihat ya. Jadi kalau bicara pengalaman ini luar biasa, bagaimana yang sudah memiliki kemampuan dan terbukti mengelola mesin partai, bahkan menghadapi gangguan KSP ya kan, orang dekat istana gitu, digabungkan dengan kekuatan dan pengalaman di kementerian dan di kepala daerah. Ini kok digabungkan akan menjadi kekuatan luar biasa ini untuk pemerintahan Indonesia ke depannya gitu. Ada juga yang bilang Yunarto Wijaya pro Ganjar. Ya nggak apa-apa. Ya, boleh aja. Iya, memangnya haram hukumnya, nggak haram ya kan? Setiap orang bebas, ya kan. Ganjar juga teman saya itu, kakak angkatan saya di UGM tuh. Anies satu angkatan tuh malah. Andi Arief adik angkatan. Tapi dekatan rumahnya. Cuma Andi Arief itu dia kalau nggak salah 89 juga itu di Lampung ya. Baru dia masuk UGM setelahnya ya. Di mana Andi ini? Nggak pernah datang-datang ya kan? Sombong bener nih Andi Arief ini ya kan? Biasa sih, bukan kepala Bapilu. Kalau Kabak Komsel kerjaannya keliling ke media, jadi bicara. Kalau Kabapilu terjunnya langsung ke kantong-kantong kantong suara. Kan begitu. Nah, kalau ini ada nih ya, dari Nunukan ya. Pak Refli Harun, Anies AHY untuk wilayah Kaltim 61% dukungan, tapi dengan syarat apakah Anies AHY berani mengusut dana 11 triliun di kantong Jokowi dan menangkap para buzzer RP? Itu saja aspirasi kami. Saya nggak mau memojokkan Anda ya. Ini oke lah ya. Ya bagus ini, bagus. Aspirasi masyarakat masih kita dengarkan. Nunukan kan di ujung loh. Bukan Kaltim, ini Kaltara ini. Perbatasan nih kan, dekat Pulau Sebatik dia kan. Nah, saya pernah juga main ke sana waktu pilkada. Oh itu ya. Dekat Kalimantan Barat juga ya kan, nggak terlalu jauh. Agak jauh sih. Agak jauh ya. Ujung ke ujung. Kalau pesawatnya mesti ke Jakarta dulu. Malah ke Jakarta dulu. Tapi kan saya kan tim Satgas Pilkada dulu 2020 kan. Jadi datang juga ke Kaltara dan alhamdulillah
wakil gubernurnya kan dari Partai Demokrat di Kaltak. Boleh lah nanti Refli Harun Channel sekali-sekali ikut. Boleh nanti ikut, kita katakan. nonton pilkada biar kita siarkan. Iya, ini boleh nanti ya sama Demokrat ya, meskipun tetap tidak boleh partisan. Oh iya dong, kita mana ada urusan dengan sampai sekarang saja saya belum menentukan kira-kira partai mana yang akan saya pilih ya kan. nanti aja. Iya. Yang penting capresnya Anies Ahaye. Ya. Bro, saya itu pernah pilih Demokrat, ya kan? Pernah pilih PKS, pernah pilih PAN, ya kan? Yang nggak pernah pilih Golkar. Ya udah frankly speaking aja lah, ya kan? Karena kan kita ini kan berdasarkan aspirasi. Waduh, waktu reformasi dulu kayaknya look convincing kan? Partainya PAN, Amin Rais kan. Tapi kok tiba-tiba PK dulu? Ya. Kok ini bagus sekali demonya? 2004 kan? Ya. 2009 Demokrat. Bukan 1999. 99 PAN ya yang kuat kan? PAN 7% ya. PK dulu kan PK partai kan. PK kecil tapi dulu. Iya, tapi keren juga dan mereka gabung sama fraksi reformasi. Satu fraksi kan? Ya, satu fraksi. Jadi ya gitulah. Begitu 2004 baru PKS-nya naik. Ya, PK-nya tinggi. lalu begitu ketika ada Marzuki Ali, saya pilih Demokrat, ya kan? Karena Marzuki Ali satu daerah dengan Palembang. Palembang. Ternyata Marzuki Ali ketua Dewan Pembinanya Muldoko. Aduh. Tapi itulah mah ya kan. Luar biasa. Selamat dan sukses di tempat yang baru kan gitu. Luar biasa. Tapi nggak juga, nggak aktif juga kayaknya. Gitu. Karena tadi itu Bang Marzuki itu kan sudah dapat segalanya dari Partai Demokrat. Gitu ya. Kan? Itu aja saya ingin sampaikan. Sampai di situ statement ya, nggak mau bicara hal yang lain. Nanti dia bilang saya sudah memberikan segalanya buat Partai Demokrat. Tapi sudah dapat segalanya kan? Udah cukup berarti dong. impas. Udah impas dong. Ya udahlah. Ini beda generasi nih sekarang. Belum dijawab Pak Refli. Anies Ahaye untuk wilayah Kaltim 61%. Dukungan, tapi dengan syarat apakah Anies Ahaye berani mengusut dana 11 triliun di kantong Jokowi dan menangkap para buzzer RP. Udahlah jawab nggak pernah. Ya kalau kita akan tegakkan hukum sesuai dengan apa yang berlaku ya, dan kita menegakkan bukan hanya hukum secara formal, tetapi juga sesuai dengan keadilan. Gitu. Nah ini yang menjadi salah satu perhatian Mas Ahaye selaku ketua Partai Demokrat. Nah ini yang kita perjuangkan value ini selama 2,5 tahun, dan terbukti value inilah yang kemudian ditangkap oleh publik, masyarakat sipil, termasuk diantaranya Gen Z dan Gen Y. Nah ini menjadi salah satu fokus kami nih yang menjadi kritis terhadap isu saat ini, situasi saat ini yang ingin kita perbaiki ke depannya. Karena bagaimanapun kan penegakan hukum ini dan penegakan keadilan ini menjadi dasar bagi suatu masyarakat yang beradab sebenarnya. Nah, kalau enggak, janganlah, kan Mas Ahaye juga kencang loh kemarin bicara waktu pidato politik di bulan September. Hukum itu jangan tumpul ke kawan, ya kan? Tapi tajam ke lawan. Nah, kan ini yang menjadi masalah. Kemudian jangan tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Nah, ini dikritisi. Jadi nanti ya kita akan kembalikan lagi hukum ini. Kalau sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Saya kalau dari situ tergantung Anggrek Refli aja lah. Tapi kalau kita jadi kalau saya mau jujur ya, salah satu yang membuat pemerintahan ini saya merasa gagal adalah memelihara demokrasi. Jadi keakraban warga negara untuk saling kritik, saling berargumentasi itu hilang. Gara-gara tadi saling mengadu dan kemudian ada yang di-entertain, ada yang enggak. Jadi kalau sono yang melapor cepet banget, ya kan? Tahu masuk penjara aja. Ya kayak Roy Suryo lah, kayak Edi Mulyadi lah, kayak Habib Bahar, Habib Rizik dan lain sebagainya. Ya kita harus frankly speaking. Sementara yang ono kalau didorong-dorong baru diproses. Terus kemudian ujung muncul surat edaran yang mengadukan harus orangnya langsung. Lalu prosedurnya makanya jadi model mengadukannya bukan pencemaran nama baik, tapi berita bohong. Jadi bukan dijadikan delik aduan. Tapi udahlah, itu soal hukum yang sebenarnya saya punya concern di sana, punya perhatian di sana. Sama ini dengan Mas Ahaye, Demokrat dan Koalisi Perubahan. Allahu Akbar pokoknya negara ini. Ada 3 isu utama. Negara ini kan negara yang harusnya melindungi segenap bangsa. Masa kita mudah sekali memenjarakan warga negara hanya berbeda pendapat? Kira-kira begitu ya. Wah, kok sepaham ini mengenai Demokrat dan Mas Ahaye ini? Oh, saya hal-hal yang baik saya sepaham aja, nggak ada yang nggak sepaham saya. Pokoknya apapun yang baik kita dukung, ya kan? Benar. Untuk demokrasi kita dukung, untuk pemberantasan korupsi kita dukung, penegakan hukum kita dukung, nggak ada.
nggak ada hard feeling bagi saya kalau kita menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Ya, satu concern lagi tambahan kita lingkungan hidup. Ya, itu cocok. Kurang banget perhatiannya saat ini. Cocok. Jadi environmental perspective itu. Tahu nggak apa yang saya sarankan ke Anies waktu dia jadi gubernur? Udahlah, saya bilang bikin aja kampanye yang diterima semua orang, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Rupanya nggak menarik mungkin bagi politisi. Padahal itu orde baru itu. Makanya, luar biasa loh budayanya. Jadi kalau di Amerika dibilang, kami katanya kalau minum ya nggak bisa matematika, kami bisa belajar matematika. Tapi kalau nggak bisa antri sama buang sampah pada tempatnya, itu jauh lebih bahaya. Kultur soalnya itu. Orang bisa merokok, buang, ya kan? Makan apa, buang. Demo nggak pernah bersih, gitu loh. Nah, yang kesadaran itu yang kadang-kadang nggak punya. Termasuk juga nih teman-teman yang Muslim ya. Kalau demo ya bersih-bersih dong, kebersihan sebagian daripada iman, itu udah harus dipraktekkan. Sampah itu dibawa kalau nggak ada tong sampah. Saya mau nyebutin ada beberapa demo begitu, tapi nanti dibilang pendukung lagi. Saya nggak mau komen ada demo-demo yang bersih, saya pernah lihat. Ada demo yang bersih, ada. Tapi nanti kalau saya omong nanti dibilang pendukung. Demo PKS bersih biasanya dulu ya, tapi sekarang nggak ngerti. Zaman dulu kan demo PK tuh bersih, anak-anak teratur kan. Makanya saya tertarik dengan partai itu di tahun 99. Karena tadi, waduh ini bagus ini. Soalnya belum ada Demokrat. Belum ada Demokrat. Begitu ada Demokrat langsung, ini. Jadi kalau misalnya botol dipegang ya, bekas plastik dimasukkan ke botol dipegang. Kalau ada tempat sampah dibuang, kalau nggak ada ya sampai pulang bawa gitu. Saya pikir ini kayaknya cocok Bang Refli ini di Koalisi Perubahan nanti jadi duta luar biasa kebersihan. Tapi nggak cocok, karena harus cari orang yang fresh, muda, cakep gitu-gitu. Justru ini anti mainstream. Anti mainstream. Yang senior aja, yang matang aja masih mau buang sampah pada tempatnya. Masa yang muda nggak mau ngikutin gitu. Pokoknya Refli Harun Channel ini mendorong yang namanya positif. Hal-hal yang berbau lingkungan ya kan. Coba lihat sini, banyak tanaman kan di sini kan. Iya, masuk ada hidroponik tadi saya lihat. Ada hidroponik segala. Hidroponik gitu. Walaupun yang ngerjain orang lain. Minimal ini keberpihakan berupaya. Saya ngerjain YouTube aja ya kan. Tetapi paling tidak kita kalau ada ruang kosong ya kita pengen tanemin gitu. Buat hutan kota kan sehingga udaranya jauh lebih segar dan fresh. Ini perlu terus didorong ini. Don't forget di sini Jawa Barat, Jakarta Barat yang konon katanya airnya nggak bagus dan lain sebagainya. Bro, ini saatnya silakan Anda ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin belum saya tanyakan biar saya adil. Karena biasanya saya dimarahin, tolong dong katanya. Nah benar kan, mau asal, makanya saya bilang datang jam 1. Oke, silakan. Jadi makasih Bang Refli Harun. Saat ini kami ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kepada semua elemen bangsa ini yang ingin agar ada perubahan ke depannya, yang ingin harga-harga kebutuhan pokok tidak terus melonjak, yang ingin harga BBM tidak terus naik padahal harga minyak dunia sedang turun, yang tidak ingin harga listrik, harga gas terus melejit, yang ingin agar biaya pendidikan murah, yang terjangkau, yang ingin agar biaya kesehatan terjangkau, yang ingin agar pegawai honorer mendapatkan tempat yang layak dan diapresiasi atas pengabdian berpuluh bahkan belasan tahunnya oleh negara. Kemudian yang ingin agar bahwa mudah dan tidak dipersulit lagi atau ketakutan ketika menyampaikan pendapat yang bahkan berbeda dengan pendapat mainstream, pendapat pemerintah di ruang publik, yang ingin agar demokrasi kita terus kondusif dan semakin baik ke depannya, dan ingin agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan adil, yang ingin agar ekonomi kita semakin tumbuh baik dan sejahtera. Ayo kita sama-sama berjuang bersama Koalisi Perubahan, bersama Partai Demokrat, bersama Mas AHY. Nah itu yang semua sampai ini kok kayak kampanye ya. Tapi nggak apa dong, ini dasar, ini dasar. Karena itu harus ke sana. Ini dasarnya. Soalnya ini dasar. Kita menuju 2024 nanti. Jangan sampai kemudian kita menyanyiakan suara di 2024 karena ingin perubahan, tapi ternyata 2024 memilihnya itu aja gitu. Kalau ingin perubahan, ayo pilihlah yang benar-benar merupakan representasi perubahan, yang benar-benar sudah teruji jejak rekamnya, yang sudah benar-benar kami ini punya komitmen yang kuat akan perubahan dan perbaikan serta keberpihakan kepada rakyat. Dalam 2,5 tahun ini bisa dilihat bagaimana Demokrat, Mas AHY dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, ketidakpuasan rakyat. Nah, kami bersama teman-teman Nasdem, PKS nanti insya Allah akan bersama di Koalisi Perubahan. Mari dukung kita, karena bagaimanapun Indonesia harus lebih baik, dan itu bisa kita lakukan kalau kita semua bersama.
berkolaborasi satu sama lain. Itu aja Bang. Ini kok serius banget. Oke, luar biasa ya. Serius banget ya kayaknya. Karena terakhir saya suruh serius. Oh iya, kan harusnya diskusinya Karena santai. gini, terakhir itu adalah kapasitas jubir ya kan. Oh, iya. Makanya saya diam aja sambil lihat nanti. Saya akan bilang sama Mas saya, Mas ini perlu dipertahankan atau ini perlu diganti. berat ini. berat. Aduh. Ya sahabat era Makasih. sekalian, itu tadi sobat era sekalian ya, tentu kalau kita bicara itu nggak akan pernah selesai. Yang paling penting adalah kita tunggu saja, nggak tahu kapan waktunya ya. Siapa yang dideklarasikan, apakah itu Anies A atau Anies B, Anies C dan lain sebagainya, atau bahkan sama sekali tidak Anies ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rafli, luar biasa ini.